Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, petani ikan gabus dimanapun berada. Salam bertemu lagi di channel Dunia Gabus Lampung bersama saya Iwan ya. Channel yang membahas seputar budidaya ikan gabus ya. Alhamdulillah kita masih bertemu lagi dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran ya dalam berusaha ya, dalam beraktivitas juga. Nah, pagi ini saya akan membuat video-video sederhana ya tentang pemijahan ikan gabus. Nah, untuk pemijahan baiknya airnya dikuras atau tidak, baiknya airnya jernih atau tidak. Karena ada beberapa teman yang bertanya, sebenarnya kalau mijah tuh airnya dikuras tidak sih gitu. Nah, jadi jawabannya adalah untuk pemijahan agar mau bertelur, sebenarnya ikan gabus itu bebas ya, dalam artian baik air jernih yang baru dikuras maupun air yang tidak dikuras atau air lama, itu dua-duanya dia bisa bertelur. Mungkin ada yang ragu, mas kok udah lama nggak bertelur ya, apa airnya perlu dikuras? Sebenarnya kalau memang ikan itu memang sudah matang gonat dan jodoh, tidak dikuras pun itu bisa bertelur. Selama dia jodoh ya, sudah matang gonat dan diberi media enceng gondok atau sarangnya. Nah, jadi sebenarnya tidak perlu dikuras pun nggak masalah. Nah, tapi kalau memang misalnya itu dikuras, diganti air ya, itu lebih bagus. Karena saya sering banget melakukan itu. Jadi ketika setelah air itu dibersihkan ya, nggak lama ikan itu bertelur. Nah, misalnya seperti ini nih, ini pasangan ikan saya ini ya, saya beri nama Nawang dan Wulan. Dia ini sudah bertelur sekitar 8 kali ya, bertelur sebanyak 8 kali. 8 kali ini ada yang dia bertelur selama air tidak dikuras, dan dia juga kadang bertelur ketika air baru dikuras. Jadi dua-duanya. Jadi yang membuat faktor itu bukan karena air bening dan tidaknya, tapi memang kematangan ikan tersebut atau jodoh ikan tersebut. Kalau memang sudah jodoh seperti ini ya, kasih makanan yang banyak, terus nggak lama dia matang gonat, perutnya besar berisi telur, nggak lama dia walaupun tidak dikuras dia bisa bertelur. Tapi kalau dikuras itu lebih cepat lagi bertelurnya ya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, kalau agar mau memijah boleh dua-duanya, nggak dikuras, nggak dibersihkan airnya ya nggak apa-apa, karena dia juga mau bertelur. Tapi kalau dikuras itu pun lebih bagus. Tuh dia sepasang. Nah, kalau saya itu lebih memilih airnya saya kuras jernih ya. Kenapa? Karena memang untuk kebersihan kolam indukan pun harus terjaga. Minimal setelah dia 1 bulan dan waktunya bertelur, saya kuras airnya. Hitung-hitung membersihkan kolam, membersihkan kotoran dan kumannya, dan hitung-hitung memacu ikan tersebut agar cepat bertelur. Nah, seperti ini akan saya kuras. Mas. Nah, ini sepertinya sudah waktunya bertelur. Ini saya kuras. Nah, saya kuras ganti air biar air ntar jernih, biar cepat bertelur, dan sekaligus saya menjaga kebersihan kolam ya. Saya juga menjaga kebersihan kolam. Jadi memang untuk indukan pun menurut saya, kolam untuk yang di semen ya, itu memang harus dijaga kebersihannya. Kenapa? Ya kemungkinan ada kuman-kuman atau jamur yang menyisa ya. Karena memang habis pembuangan dia, habis ikan-ikan busuk, habis sisa makan seperti ini kan
sisa makan ini harus kita bersihkan. Ini saya bersihkan dulu ya. Nah, untuk membersihkan ini saya sih biasanya sebulan sekali rutin ya, untuk menjaga kualitas kebersihan kolam agar tidak kena penyakit. Ini sebentar saya bersihkan bentar. Karena ini kalau nggak dibersihkan bisa menimbulkan penyakit nih, contohnya nih, ini sempat luka dan infeksi. Karena dulu itu pernah 3 kali bertelur tidak saya kuras. Ya pernah waktu itu ya. Beranak selama 3 kali, mau kuras nggak sempet keburu dia bertelur. Jadi luka dikit langsung infeksi, langsung ada jamurnya. Jadi karena habis pemijahan biasanya dia luka. Habis proses perkawinan ya dia luka. Nah, jadi ketika luka kolamnya kotor, maka cepat infeksi, cepat ikannya terluka, jadi cepat infeksi penyakit karena kondisinya tidak bagus. Nah ini ya, jadi kembali lagi untuk pemijahan baiknya airnya bening dan dikuras atau tidak. Jawaban saya ulangi lagi, saya simpulkan bahwa bisa dua-duanya, asalkan dia sudah sepasang dan nanti yang perempuan sudah matang gonat itu perutnya sudah besar. Ini kita lihat ya, matang gonat atau tidak ya. Dan insya Allah cepat. Nih kita lihat, nah lihat perutnya sudah lumayan matang gonat, sudah lumayan besar ini, karena udah 3 minggu lebih tidak bertelur dan sudah dikasih makan normal. Nah ini saya niatkan untuk pemijahan. Nah saya lebih memilih air jernih ya, walaupun dua-duanya bisa, tapi saya lebih, jadi dua-duanya bisa ya, air tidak jernih dia bisa bertelur, karena ini pernah 3 kali bertelur tanpa dikuras juga bisa. Karena syarat untuk bertelur itu tidak hanya di air, tapi yang pasti pertama dia sudah jodoh seperti ini ya, kemudian kedua dia sudah matang gonat besar ini, nah ketiga baru di air. Tanpa dikuras pun kalau udah jodoh dan matang gonat dia bisa bertelur. Dia udah matang gonat kan, besar kan. Nah wah mantap, itu ukuran sekilo satuan. Nah tapi kalau niatnya dibersihkan pun lebih bagus, karena air jernih itu lebih cepat membantu pemijahan dan juga sekaligus kita menguras kolam untuk menjaga kebersihan kolam. Nah, jadi teman-teman, untuk saran saya kalau mau memijah gabus kalau udah lama, baiknya mending dikuras saja airnya. Tujuannya airnya biar jernih, biar pemijahnya kebantu lebih cepat, dan juga agar kita bisa menjaga kualitas air dalam kolam ya, menjaga kebersihan dalam kolam. Jadi itu lebih baik ya. Kalau bisa dua-duanya bisa kok untuk memijah air, itu nggak harus bening. Tapi untuk cepat memacunya dan menjaga kebersihan air, maka saran saya dua-duanya. Saran saya dikuras saja airnya. Seperti saya ini udah 3 minggu sambil ngecek matang gonatnya, sambil kita bersihkan airnya, mudah-mudahan nanti cepat bertelur. Air lah hidupin. Dan aneh ya. Ini indukan saya, ukuran 1 kg yang perempuan. Nah, sudah matang gonat, sudah besar perutnya ini. Dan ini yang laki-laki, ukuran sekitar 8 on. Ini saya kurang.
sebentar. Tutup airnya. Saya bersihkan. Jadi ini ketika dia punya anak bertelur, anaknya sudah insya Allah sehat karena airnya sudah bersih dari awal. Kemudian kalau saya menguras kolam ya untuk pemijahan, biasanya ini saya kurasnya 3 minggu atau 1 bulan setelah ikan bertelur ya. Jadi habis bertelur menetas itu nggak langsung saya kuras, saya biarkan saja. Nah ketika 3 minggu nanti dia sudah mulai matang bonat lagi, baru saya kuras, saya bersihkan airnya seperti ini. Nah, jadi nanti ketika dia bertelur lagi, ikan itu sudah airnya sudah bagus. Ketika anaknya nanti menetas, anaknya pun sehat karena airnya sudah dibersihkan ketika dia bertelur seperti ini. Jadi itu teman-teman ya, untuk pemijahan bagusnya airnya dikuras atau tidak ya, air jernih atau tidak, bisa dua-duanya asalkan dia sudah sejodoh dan matang bonat. Tapi saya menyarankan lebih baik di air jernih, karena kalau air jernih ini dia lebih cepat ya, lebih cepat. Jadi kelebihannya nanti kalau air jernih ketika dia bertelur punya anak, anaknya nanti dalam keadaan sehat karena airnya masih bersih ya. Itu dari pengalaman saya sih. Oke baik teman-teman sekalian, kiranya cukup untuk video kali ini ya, tentang pemijahan harus dibersihkan atau dikuras atau tidak, airnya jernih atau tidak ya. Saran saya lebih baik dibersihkan dan dijernihkan seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman sekalian yang masih mencoba untuk membudidaya memijahkan ikan gabus ya. Mudah-mudahan bisa berhasil ya. Ini bisa membantu, dijadikan referensi, dijadikan acuan ya. Jika masih ada kurangnya saya mohon maaf. Boleh monggo silakan, jika masih ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar ya. Kritik dan saran juga bisa, silakan layangkan di kolom komentar. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.